Salam kasih Bapak Ibu, teman-teman, dan Bapak Ibu Dewan Juri sekalian. Perkenalkan, namaku Edward dari Gereja Santa Helena. Aku juga aktif di Putra Altar membantu pelayanan di gereja. Tetapi karena pandemik ini jadi tidak bisa aktif. Namun kita harus tetap setia untuk mengikuti misa online. Hari ini aku akan bercerita tentang seseorang yang hebat dari kitab Perjanjian Lama, yang nyawanya diselamatkan karena kepercayaan akan Tuhan. Namanya ialah Daniel. Jadi di sebuah kerajaan, Daniel adalah pelayan yang sangat dekat dengan Tuhan dan selalu berdoa. Dia juga disayang banget oleh rajanya yang bernama Darius. Karena Daniel itu selalu nurut dengan apa yang raja katakan. Nah, karena itu Raja Darius ingin mengangkat Daniel sebagai orang penting di kerajaan. Tetapi pelayan yang lain mendengar hal ini dan hati mereka sangat iri kepada Daniel. Jadi mereka semua membuat rencana jahat untuk menyingkirkan Daniel. Mereka bilang ke rajanya, "Raja, bagaimana kalau raja mulai sekarang raja membuat peraturan bahwa seluruh rakyat di kerajaan ini harus menyembah raja selama 30 hari berturut-turut. Kalau tidak, hukumannya harus dibuang ke gua singa." Nah, Raja Darius terhasut karena ia sangat ingin dihormati oleh rakyatnya. Dan lalu ia membuat peraturan untuk menyembahnya. Tapi Daniel adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia gak mau menyembah raja. Ya iyalah, dalam hati Daniel ia pasti berpikir, kan Tuhan kan yang menciptakan dan memelihara. Masa menyembah manusia? Daniel tetap 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa ia lakukan. Lalu orang yang iri hati tetap mengawasi Daniel. Dan setiap orang yang itu melihat Daniel sedang berdoa, mereka bergegas-gegas dan mendapati Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, lalu mereka melaporkan kepada raja. Karena Daniel ketahuan hanya mau menyembah Tuhan Allah raja, Darius hatinya sangat sedih dan kecewa. Karena itu berarti ia harus membuang Daniel ke gua singa menjadi santapan singa-singa yang lapar. Akhirnya Daniel dibuang ke gua singa yang ditutup oleh sebuah batu besar. Sebelum dibuang, Raja Darius berkata kepada Daniel, "Semoga Tuhan Allah yang kau sembah menyelamatkan nyawamu," dengan hati yang sangat sedih. Keesokan paginya Raja Darius sangat khawatir akan keadaan Daniel dari semalam. Karena itu si raja ini bangun pagi-pagi, mungkin belum mandi, belum sikat gigi ya, langsung lari ke kandang singa Daniel. Dan dia coba mendengarkan suara singa dari luar. Tapi anehnya, kandang singa itu sunyi sekali. Lalu raja menyuruh tentaranya menggulingkan batu yang menutup kandang singa itu. Yang dilihat sungguh sangat mengejutkan. Ternyata Daniel masih hidup. Anehnya lagi, mulut-mulut singa itu ternyata tertutup semua. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi Daniel. Karena peristiwa ajaib ini, raja membuat perintah baru. Seluruh rakyat kerajaan haruslah menyembah Tuhan yang disembah Daniel. Karena dialah Tuhan Allah kita yang hidup. Nah, dari cerita ini, perjalanan apa sih yang diambil? Melalui kisah ini, kita dapat belajar akan betapa pentingnya pengucapan doa dan ucapan syukur. Kita jangan pernah ragu-ragu untuk selalu setia kepada Tuhan. Apapun godaannya. Dari awal Daniel tahu bahwa jika dia berdoa kepada Tuhan, kemungkinan besar ia akan mendapatkan masalah. Namun Daniel bukannya menjadi berhenti berdoa atau bersembunyi, melainkan dia tetap berdoa dengan penuh semangat seperti dia biasanya berdoa. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya berdoa kepada Tuhan ketika hidup sedang susah,
Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, bahkan ketika hidup sedang berjalan sangat bahagia dan tidak ada masalah. Akhirnya aku akan menutup cerita Alkitab ini dengan sebuah pantun. Ke pasar beli makanan, habis makan istirahat, percayalah selalu pada Tuhan. Badai besar pasti lewat. Terima kasih telah mendengarkan. Vote for me.